Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Di program Dinamika Jawa Timur ini juga Anda bisa simak secara serentak di beberapa LPPL, lembaga penyiaran publik lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Magetan Indah, Malowopati Bojonegoro, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Pradia Suara Tuban. Untuk visualnya bisa Anda simak sekarang juga di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita di program Dinamika Jawa Timur untuk pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 10 Mei 2021, adalah beridul fitri di masa pandemi antara tradisi dan pilihan menjaga diri. Ada 3 narasumber nanti yang insya Allah sudah tersambung via Zoom. Di antaranya ada Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD, beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT, psikolog, yang juga adalah Koordinator Program Studi Dr. SDM Sekolah Pasca Sarjana UNER, serta ada Ahmad Muhammad Yakub MM, beliau adalah Koordinator Program Studi Magister Creation Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nanti untuk Anda sahabat pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa berinteraksi di program ini dengan menghubungi kami di 0811 309 1009 atau juga on air langsung di 031 896 1514. Anda juga bisa komentar di sosial media kami, baik itu di Facebook maupun juga di channel YouTube kami. Baik, saya sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita yang luar biasa yang sudah join via Zoom. Di antaranya selamat pagi, Assalamualaikum untuk Pak Jayadi, ada Profesor Fendi dan juga Pak Ahmad Muhammad. Apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Fendi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Pak Ahmad Jayadi. Mau kembali Pak Ahmad Jayadi. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali begitu ya. Di antaranya dengan Pak Jayadi, kemudian ada Prof. Fendi dan juga Pak Ahmad. Baik, sebelum kita mulai untuk diskusi kita pagi hari ini tentang beridul fitri di masa pandemi antara tradisi dan pilihan menjaga diri, mohon izin saya akan putarkan dulu apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Muhammad, Pak Menteri Agama dalam hal ini, Pak Yakut Khalil Kaumas, beberapa waktu lalu ketika menyampaikan informasinya terkait dengan tradisi larangan mudik dan juga seputar pelaksanaan Idul Fitri di saat pandemi COVID-19. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati, saya ingin menambahkan sedikit penjelasan terkait dengan larangan mudik. Jadi sampai sekarang, sampai keputusan tadi rapat bersama Bapak Presiden dan para menteri bersama Panglima TNI dan Kapolri, mudik dilarang. Jadi kenapa dilarang? Karena kita memiliki dasar, mudik itu paling banter, hukumnya adalah sunnah. Sementara menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan kita itu adalah wajib. Jadi jangan sampai apa yang wajib itu digugurkan oleh yang sunnah. Atau mengejar sunnah tapi meninggalkan wajib itu tidak ada dalam tuntunan agama. Jadi larangan mudik ini lebih ditekankan karena kita semua, pemerintah terutama ini ingin melindungi diri kita dan seluruh warga negara ini agar terjaga dari penularan COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua, soal ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, i'tikaf, diperbolehkan tetapi dengan pembatasan 50% dari kapasitas masjid atau musola. Itu pun hanya bisa dilakukan di zona
hijau dan zona kuning. Untuk merah dan oranye tetap tidak ada pelonggaran. Kita tidak memberikan kelonggaran untuk zona merah dan orange. Artinya sekali lagi bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunatan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan malam takbir Idul Fitri nanti. Kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara yang sudah ada di beberapa daerah, misalnya dengan cara berkeliling, ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini. Takbir keliling kita tidak perkenankan, silakan takbir dilakukan di dalam masjid atau musola, supaya sekali lagi menjaga kita semua, kesehatan kita semua dari penularan COVID-19. Itu pun tetap dengan pembatasan 50% dari kapasitas masjid atau musola. Saya kira dengan kita bersabar ini Allah akan memberikan jalan atau hasil yang terbaik untuk kita semua dan bangsa negara. Insya Allah ikhtiar bersama pemerintah dan masyarakat, bersama-sama kita melakukan aksi kolaboratif untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Saya kira pandemi COVID-19 akan segera berlalu dan insya Allah kita juga tidak akan kehilangan pahala apapun, tidak akan kehilangan pahala sedikit pun jika tetap mendahulukan yang wajib daripada mendahulukan yang sunnah. Saya kira demikian yang bisa kami tambahkan Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama beberapa waktu lalu seputar tentang tradisi mudik yang memang untuk 2 tahun terakhir ini dilakukan pelarangan oleh pemerintah. Satu di antara tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, saya ke Pak Zayadi. Pak Zayadi, alhamdulillah ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Saya masih ingat betul ketika beberapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Zayadi, ada Prof. Fendi juga, ketika pelaksanaan untuk tarawih dan juga ibadah di bulan puasa ini ya, memang ada aturan-aturan yang memang harus diikuti oleh para jamaah dalam hal ini. Ini terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021, panduan ibadah selama bulan suci. Di situ jenengan menyampaikan bahwasanya ada Satgas COVID-19 yang juga akan terus continue memantau pelaksanaan ibadah secara random di beberapa tempat ibadah. Sampai sekarang apa analisa dan evaluasi di kurang lebih 20 hari ke belakang ini Pak Zayadi, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya kira terkait dengan apa yang pernah kami sampaikan, terutama bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan dalam suasana di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, kita terus melakukan sosialisasi, bahkan kemudian di pertengahan Ramadan kemarin kita kembali mengintensifkan sosialisasi terkait dengan surat edaran Menteri Agama itu, dan sekaligus saya kira kita juga melakukan edukasi terkait dengan protokol kesehatan untuk kemudian bisa diterapkan di rumah-rumah ibadah, tentu tidak hanya masjid tapi juga rumah ibadah yang lainnya. Dan alhamdulillah kemudian tidak hanya di situ, lalu juga ada asistensi yang dilakukan oleh kawan-kawan gugus tugas di masing-masing daerah. Di Jawa Timur ini konsentrasinya adalah pada pendekatan PPKM mikro. Jadi tentu gugus tugas yang ada itu juga ada pada level mikro tadi itu, di setiap kelurahan. Itu ada gugus tugas yang ada di masing-masing kelurahan sampai kepada RT-RT itu. Jadi saya kira itu masih berjalan, sehingga kemudian kita bersyukur kita masih bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang dalam perkembangannya kemudian kita bisa mengawal itu dengan baik. Saya kira itu. Ya, sampai sejauh ini banyak masyarakat yang masih relatif patuh begitu Pak ya terhadap himbauan aturan dari Amirul Mukminin, dalam hal ini pemimpin mereka masing-masing yang juga
diwujudkan dalam bentuk regulasi tertulis oleh Menteri Agama lewat surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 tentang panduan ibadah selama bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri 1442 Hijriah. Iya, saya kira masyarakat seperti yang kita sampaikan terus-menerus melalui organ-organ yang ada di kantor Kementerian Agama. Kita memiliki kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kita memiliki penyuluh-penyuluh agama yang itu ada di sampai ke desa-desa. Kemudian juga kawan-kawan dari gugus tugas, kawan-kawan dari Polres juga turun. Tentu semuanya dalam rangka memfasilitasi dan sekaligus mengasistensi terkait dengan bagaimana kemudian protokol kesehatan itu diterapkan. Hari-hari ini saya kira kita masih harus tetap waspada karena perkembangannya dan dinamikanya sangat luar biasa. Maka terus kita harus bersemangat, jangan kendor untuk terus mengedukasi masyarakat untuk tetap istiqomah menerapkan protokol kesehatan. Ini kira-kira norma itu yang sampai dengan hari ini terus kita dengung-dengungkan kepada kawan-kawan di kabupaten kota hingga sampai ke rumah-rumah ibadah kita. Baik. Terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, Pak Zayadi, beridul fitri di masa pandemi antara tradisi dan pilihan menjaga diri. Memang beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang panduan ibadah di bulan suci, bulan puasa dan juga selama pelaksanaan hingga ke sholat Id begitu ya Pak ya. Mungkin perlu kita refresh kepada masyarakat semua Pak, apa yang perlu diatur atau hal-hal apa yang diatur dalam pelaksanaan Idul Fitri nanti ini Pak. Iya, saya kira tidak hanya semata-mata tradisi dan pilihan menjaga diri ya. Jadi bagaimana kemudian suasana kita merayakan Idul Fitri di masa-masa pandemi ini antara sekali lagi tidak hanya tradisi, tapi ini menyangkut hak-hak keagamaan. Hak-hak keagamaan warga negara Indonesia yang beragama, tentu mereka punya hak keagamaan yang tentu pemerintah punya kewajiban untuk bisa memfasilitasinya, sehingga kemudian warga negara yang beragama itu merasa nyaman untuk melaksanakan hak-hak keagamaannya. Ini penting karena saya kira pemerintah hadir dalam rangka memberikan kenyamanan, dalam rangka memberikan kepastian. Jadi sekali lagi, tidak hanya semata-mata tradisi, tetapi ini konteksnya adalah hak-hak keagamaan warga negara yang tentu pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan, rasa keamanan, kenyamanan, sehingga ketika hak-hak keagamanya itu dilaksanakan, tidak ada kekhawatiran apapun. Oleh karena itu, beberapa yang kemudian dalam beberapa hari terakhir ini ramai diperbincangkan, itu Menteri Agama secara khusus mengeluarkan surat edaran. Surat edaran nomor 7 tahun 2021 terkait dengan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di saat masa pandemi. Jadi secara khusus ada surat edaran nomor 7 dari Menteri Agama. Beberapa ketentuan yang ada di dalam surat edaran itu mengatur dari mulai malam takbiran. Malam takbiran menyambut hari Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushola dengan ketentuan. Yang pertama, dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan mushola dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat. Kemudian takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian. Lalu kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai dengan ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushola itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sholat Idul Fitri, itu dapat diselenggarakan di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID tergolong sholat Idul Fitri di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi, zona merah dan zona orange, agar dilakukan di rumah masing-masing sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas yang lainnya. Tetapi semalam kita juga rapat dengan Forkompinda, juga mengatur teknis bagaimana kemudian penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan. Lalu sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang.
Nah, di Jawa Timur itu penetapan pihak berwenangnya itu menetapkan bahwa zonasi itu didasarkan kepada zona PPKM. Jadi zona PPKM. Karena zona PPKM maka kemudian ini kita bisa lebih saling mengenali siapa kira-kira nanti jamaah yang hadir di situ. Jadi penekanannya adalah zonasi pada tingkat PPKM itu. Jadi pada tingkat mikro. Karena misalnya belum tentu pada sebuah zona, sebut saja misalnya kota Surabaya. Kota Surabaya itu hari ini statusnya adalah zona orange. Karena di Jawa Timur itu ada 27 daerah yang orange dan ada 11 daerah yang kuning. Kemudian yang hijau tidak ada, yang merah juga tidak ada. Nah, ketika kemudian pendekatannya zonasi itu pada tingkat PPKM mikro, belum tentu dari 27 daerah kabupaten kota yang orange itu tidak ada yang kuning atau tidak ada yang hijau, tetapi pada level zona mikro itu ada yang hijau dan juga ada yang kuning. Jadi sekali lagi pendekatannya pada zonasi PPKM mikro itu. Iya, untuk PPKM mikro berarti levelnya kecamatan begitu ya Pak Jayadi ya? Levelnya kalau mikro itu bahkan kelurahan ya. Kelurahan bahkan iya, dan di situ kan ada tim gugus tugas pada level PPKM mikro itu. Jadi levelnya adalah pada tingkat mikro, kelurahan dan bahkan RW kalau di PPKM itu. Baik. Kemudian yang berikutnya saya kira dalam hal sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan di lapangan, tentu ini wajib untuk memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat. Dan arahan dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 itu menyebutkan sejumlah ketentuan. Dari mulai sholat Idul Fitri dilakukan sesuai dengan tentu rukun sholat dan khutbah Idul Fitri yang diikuti oleh semua jamaah yang hadir. Kemudian jamaah sholat Idul Fitri hadir tidak boleh melampaui 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak dan soft antar jamaah. Jadi maksimal 50%. Kemudian panitia juga dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu ya. Jadi ada termogan agar memungkinkan untuk memastikan bahwa kondisi jamaah yang hadir itu dalam kondisi sehat. Kemudian yang berikutnya, bagi para lansia atau orang yang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan untuk tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan di lapangan. Kemudian seluruh jamaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan. Semalam juga dibahas bahwa karena suasananya masih pandemi semacam ini, maka dianjurkan agar khotib itu berkhutbah tidak terlalu lama, maksimal 10 menit. Kemudian surat-surat yang dibaca oleh imam itu juga dianjurkan surat-surat yang pendek, sehingga sekali lagi mengurangi waktu mereka bertemu di satu tempat itu. Kemudian mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dengan jamaah. Lalu yang berikutnya tentu harus ada panitia sholat Idul Fitri yang sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi di masing-masing PPKM mikro tadi itu. Kemudian yang berikutnya yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 7 2021 itu terkait dengan penyelenggaraan silaturahim. Silaturahim dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat, keluarga inti, dan tidak menggelar kegiatan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau di komunitas kita masing-masing. Dan yang terakhir yang diatur dalam surat edaran ini, tentu dalam hal ternyata ada perkembangan yang secara signifikan angka-angka positifnya
semakin tinggi, maka pelaksanaan surat edaran ini nanti menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Saya kira itu beberapa yang diatur dalam surat edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 itu. Baik, Pak Jayadi, saya bergeser ke Profesor Fendi Suaryadi. Prof, kalau kita tahu memang tradisi Lebaran untuk masyarakat Indonesia pada khususnya ya, dan orang-orang Jawa ini istilahnya kan sungkem unjung-unjung kalau orang Jawa bilang, terus saling mengunjungi sanak saudara, kerabat dan sebagainya. Nah, ini menariknya adalah selama memang 2 tahun terakhir ini memang karena ada pandemi COVID-19 memang ada aturan-aturan yang ketat terkait dengan menjunjung tinggi protokol kesehatan. Ada juga komentar dari satu di antara warganet yang mengatakan begini, logika nggak perlu bingung, logikanya kalau mal dan bioskop serta rumah makan pasar sudah bisa buka dengan leluasa, buat apa ada larangan sholat Id? Nah, ini yang berkembang di masyarakat itu terkesan seolah-olah ada dikotomi antara kegiatan spiritual dan juga kegiatan yang non spiritual ini perlakuannya berbeda. Kalau Anda mengamati seperti apa ini, Prof. Fendi? Baik, terima kasih, Mas Puji. Ada 2 sisi ya. Yang sisi pertama dari aspek pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Jayadi. Saya sangat senang sekali Pak Ahmad Jayadi yang diskusi 2 minggu yang lalu sudah banyak yang ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim. Ini artinya negara hadir dalam proses ibadah umat, sehingga negara menjamin bahwa umat ini dalam beribadah dijamin kesehatannya, dijamin keselamatannya. Ini aspek yang sangat bagus bagi umat. Namun dari aspek satunya lagi, dari aspek umatnya sendiri, individunya sendiri, seolah-olah tradisi ini adalah sebuah kewajiban. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama bahwa tradisi ini kan sunnah, masih bisa pekerjaan, masih bisa aspek-aspek wajib lain yang bisa dikerjakan oleh umat. Mungkin mereka pasti memikir bahwa silaturahim ini kan setahun sekali, Idul Fitri ini setahun sekali, jadi ujung-ujungnya itu ya setahun sekali, masa setahun sekali aja dilarang. Nggak ada waktu lain lagi ya kalau kita hidup di tahun depan, kalau meninggal kan nggak ketemu lagi. Mereka lupa juga bahwa sekarang kemajuan teknologi ini kan masih bisa dicapai dengan pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai apa, itu kan juga bisa silaturahim, bisa sungkem pada orang tua, bisa anjang sana anjang sini melalui media elektronik. Yang terpenting kan makna dari silaturahim itu menjalin hubungan kekerabatan di antara sanak saudara agar tidak putus hubungan sanak saudara itu. Masih banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus ketemu. Yang jadi ritualnya itu kan silaturahimnya. Harusnya silaturahim bisa dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang umat lupa bahwa Islam sendiri kan mengajarkan bahwa kebersihan dan kesehatan itu kan hal yang utama. Dari berbagai kajian nanti Pak Ahmad Jayadi juga yang paling pakar memahami bahwa kebersihan dan kesehatan itu lebih diutamakan daripada yang lainnya, karena umat Islam sendiri, ajaran Islam sendiri kan menjunjung tinggi itu. Jadi kalau kesehatan itu difokuskan, tentunya ritual-ritual yang sifatnya mengganggu kesehatan ini masih bisa agak dikesampingkan dulu, bukan dikesampingkan tapi dengan media-media lain yang tetap jalan, sehingga makna dari silaturahim itu bisa tetap tercapai dengan media-media yang lain. Gitu, Mas Puji. Iya, kalau sama dengan hari ini, beberapa komentar dan juga media seringkali muncul juga ada ketidakpuasan dari warga atau orang-orang yang istilahnya dengan aturan-aturan ketat seperti ini, memang kok
apa ya istilahnya itu masih belum bisa menerima begitu ya. Meski kita tahu bahwasannya kesehatan itu merupakan hal yang utama. Kalau Anda mengamati Prof. Hendy, apakah informasi atau sosialisasi ini masih belum merata diterima oleh masyarakat atau bagaimana ini Prof. Hendy? Sepertinya memang ada masyarakat tertentu yang belum terjangkau akses informasi itu ya. Kalau informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Zayadi itu pada umat-umat yang sudah bisa menjangkau mungkin bisa memaklumi. Tapi beberapa umat yang memang belum terjangkau dengan akses informasi itu agak repot karena mereka lebih mengedepankan ketemu fisik itu sesuatu yang lebih utama daripada ketemu tidak fisik. Akan lebih baik lagi kalau informasi yang disampaikan Pak Ahmad Zayadi tadi itu model menggunakan MLM Pak Zayadi. Jadi ini diberikan ke siapa, ini diminta ke siapa, terus diminta ke siapa. Jadi lebih sampai ke mungkin ke pedalaman provinsi Jawa Timur yang mungkin paham. Seperti yang terjadi kemarin di Jembatan Suramadu itu ada salah satu umat yang dicegat sama polisi tapi malah melakukan pengajian di Suramadunya. Itu kan sepertinya informasi itu mungkin tidak terjangkau oleh mereka. Akses bahwa kesehatan itu lebih utama tidak terjangkau oleh informasi di mereka itu. Mereka lebih mementingkan ritual keagamaannya daripada makna dari keagamaan itu sendiri. Padahal seperti yang sering kali digaungkan oleh pemerintah, mendahulukan yang wajib, bukan yang sunnah, begitu ya Prof. Hendy ya. Baik, sebelum nanti saya akan ngobrol dengan Pak Amak. Pak Amak nanti akan menyoroti dari sisi belanja dan konsumsi di masa pandemi. Apakah trennya bagaimana dan memang selama ini juga banyak yang mengatakan ini alami penurunan. Tapi apakah memang benar seperti itu? Nanti akan ada kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Amak. Bapak-bapak, Pak Zayadi, Prof. Hendy dan juga Pak Amak, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapa? Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646.
Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minamas Sarden. Ada kabar gembira dari Ramayana Mall, Lebaran bahagia. Lebaran bahagia, banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000, pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Ramayana Mall. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat, dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan Sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Sahabat, makan enak murah bisa bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini hanya di Ki 5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki 5 Stick buka selama bulan puasa, tanggal 13 April sampai 25 April 2021 jam 3 sore sampai jam 10 malam. 25 April sampai 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lebih lengkap silakan hubungi 0859 3224 4355 0859 3224 4355. Follow juga Instagram @kaki5stickandball dan Facebook kaki 5 stick and ball. Ki 5 stick and ball, Ki 5 bintang 5. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Beridul Fitri di masa pandemi, antara tradisi dan pilihan menjaga diri, dengan 3 narasumber. Ada Pak Ahmad Jayadi, Kakanwil Kemenak Jawa Timur, ada Prof. Hendi Suharyadi dari Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga ada Pak Amak Muhammad juga dari Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan sekarang saya ke Pak Amak. Pak Amak, kalau biasanya pas Lebaran itu kan tradisi kita ini sejak puluhan tahun yang lalu. Saya nggak tahu persis ini siapa yang memulai ya. Iya. Beli baju baru, terus juga sesuatu banyak yang baru lah. Apalagi dikaitkan dengan pendapatan mulai banyak karena dapat HR-an dan juga sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kan ini kan sudah ada larangan untuk mudik begitu ya, sehingga peluang untuk ketemu dengan keluarga memang terbatas dan juga tidak ada. Tapi kalau tadi saya sempat keliling-keliling di wilayah Sidoarjo, ini mall itu banyak pengunjung rupanya, dan tidak menyurutkan minat antusiasme dari orang-orang untuk belanja di mall. Ini saya berpikirnya begini, kalau orang beli baju baru itu terus buat apa gitu ya? Tapi ini silaturahmi Zoom-nya nanti kelihatan pakai baju baru. Begitu ya. Monggo Pak Amak, mungkin ada pengamatan yang lebih jauh tentang belanja di masa pandemi ini Pak Amak. Iya, matur suwun Mas Panji. Jadi memang benar pengamatannya tadi Mas Panji ya. Sebenarnya momen Idul Fitri itu kan momen yang syahdu ya. Momen yang kontemplasi, momen kita berpikir kembali gitu kan. Terus di negara-negara di luar ya. Saya pernah waktu itu umroh waktu bulan Ramadan, waktu Syawal, 1 Syawal, waktu Idul Fitri itu nuansanya adalah kesedihan gitu. Karena ditinggal Ramadan, tapi di Indonesia agak beda. Ini selebrasi, memakai sesuatu yang baru, gitu, pesta, gitu. Nah itu agak aneh. Tetapi berbeda dengan rekomendasi saya dari beberapa tahun sebelumnya. Karena beberapa tahun sebelumnya saya pasti mengatakan bahwa jangan tertipu oleh diskon, jangan tertipu oleh konsumsi berlebihan, gitu. Nah tahun ini sepertinya agak berbeda. Karena memang tahun kemarin konsumsi kita itu sangat turun ya di Indonesia, turun sampai 2,6 sekian persen. Padahal konsumsi nasional itu menjadi salah satu strategi yang paling penting untuk ekonomi kita pulih dari pandemi ini. Karena 60% PDB kita itu dari konsumsi. Kita tidak bisa mengandalkan investasi untuk saat ini karena butuh waktu lebih lama. Kita juga tidak bisa mengandalkan ekspor, karena untuk memproduksi dan bisa ekspor itu waktunya lebih lama. Sehingga strategi pemerintah, sejalan dengan strategi pemerintah, kita perlu ada push untuk konsumsi. Nah, meskipun demikian, kami merekomendasikan ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan saat melakukan konsumsi selama Idul Fitri ini. Yang pertama itu tadi, belanja itu perlu, tetapi tetap jangan sampai belanja yang sifatnya impulsif, belanja yang sifatnya adalah menuruti nafsu keinginan, bukan kebutuhan gitu. Karena kemarin penurunan 2,6 sekian persen tahun kemarin itu berdasarkan penelitian itu kalangan menengah mengerem konsumsi mereka, jadi kebutuhannya direm gitu. Nah saat ini yang kita rekomendasikan adalah kalau memang butuh, tidak perlu direm, karena itu juga sangat membantu pemulihan perekonomian. Nah, kita sangat membutuhkan konsumsi, tetapi konsumsi yang cerdas juga. Gitu. Poin pertama saya tadi,
konsumsi boleh. Poin kedua, konsumsi yang cerdas. Konsumsi yang cerdas yang kami garis bawahi di sini adalah ya sebisa mungkin hindari yang belanja offline. Kita manfaatkan platform-platform teknologi yang saat ini sudah banyak. Satu. Terus yang kedua, hindari kerumunan yang offline dengan cara membeli yang lokal. Membeli lokal, membeli tradisional gitu. Bapak-bapak lijo atau ibu-ibu yang berjualan di dekat rumah kita. Nah, itu yang kita sasar untuk konsumsi karena mereka sangat membutuhkan untuk ekonomi yang paling level bawah ini bisa bergerak. Terus konsumsi lokal juga berarti kita harus menjadi konsumen yang lebih aware terhadap supply chain dari produk yang kita beli. Sebisa mungkin ini hampir wajib ya. Utamakan untuk mengkonsumsi produk-produk yang diproduksi oleh dalam negeri. Karena memang salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ini kan dengan mengenjot ini ya, memberi THR, memberikan bantuan-bantuan sosial yang dananya itu sampai 203,9 triliun. Nah, itu akan hilang tanpa bekas. Nggak ngefek gitu, untuk ekonomi kita dalam jangka panjang kalau masyarakatnya membelanjakan produk-produk yang impor gitu. Sehingga masyarakat perlu sekali diedukasi untuk lebih aware supply chain asal barang yang dikonsumsi itu dari mana gitu. Dan utamakan produk-produk yang dari lokal. Jika memang harus berkunjung ke mall, tadi sempat ada iklan juga ya, diskon besar-besaran gitu kan. Kalau memang harus sekali gitu, opsi terakhir harus ke sana karena pilihan yang lain itu belum ada, tidak ada salahnya. Tetapi ya itu tadi protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Karena kita sangat tidak ingin kejadian yang di India ya, bapak-bapak di sini pasti sangat dan beberapa masyarakat sangat memahami. Di India sekarang terjadi lonjakan kasus baru COVID dan juga kematian COVID sampai pecah rekor 400 sekian ribu orang pasien baru. Itu juga karena perayaan keagamaan gitu. Itu saya rasa ini yang sangat perlu kita waspadai. Beredar banyak sekali foto-foto, gambar-gambar kemarin belanja-belanja. Nah, itu yang perlu dihindari. Itu Mas Panji. Jadi untuk menggarisbawahi konsumsi perlu, tetapi tetap kita harus menjadi smart konsumen, fokus kepada kebutuhan, bukan keinginan. Terus yang kedua belanja yang smart, sebisa mungkin online, sebisa mungkin lokal dalam hal regional untuk membeli ya di toko terdekat, gitu, tetangga kita atau yang datang ke rumah gitu ya. Dan juga belanja barang-barang yang source-nya dari lokal. Itu akan sangat membantu perekonomian kita di masa pandemi ini. Iya, baik. Jangan sampai uang kita juga nanti lari ke luar negeri begitu Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, kalau Anda melihat di antara kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan, minuman, kemudian dibanding dengan kebutuhan yang lain. Karena kita tahu untuk marketplace, kemudian iklan tentang online shop itu kan cukup masif ya di berbagai media ya. Betul. Apakah kecenderungan masyarakat ini sudah mulai banyak uangnya dihabiskan kemana ini untuk beli baju dan makanan minuman kah, atau beli-beli gadget misalnya, beli-beli kebutuhan-kebutuhan sekunder yang lain misalnya? Ya, memang ada kecenderungan ya bulan April ini konsumsi masyarakat sudah mulai naik, Mas Panji. Jadi kalau catatan perkembangan konsumsinya dibandingkan tahun kemarin year on year itu naik 32,48%. Itu kalau kita tidak melakukan adjusting untuk seasonal. Tapi kalau di adjust seasonalnya itu pertumbuhannya 13,11. Artinya ada peningkatan konsumsi masyarakat di bulan April dan awal Mei ini. Nah, memang sangat sepertinya konsumsi yang lebih banyak itu ada di makanan dan minuman, kebutuhan-kebutuhan pokok, dan juga persiapan untuk berlebaran ini. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya memang ada lonjakan konsumsi di sektor-sektor itu saat mendekati bulan
atau akhir bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, kembali juga yang seperti saya sampaikan tadi, masyarakat juga ya seperti tahun-tahun sebelumnya semakin kreatif biasanya ya. Yang biasanya itu tidak jualan, itu sekarang jualan. Karena tahu bahwa marketnya itu melebar. Karena ada kemampuan daya beli masyarakat yang lebih tinggi, karena ada THR dan lain-lain. Ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan untuk menjual produk-produk makanan dan minuman. Saya rasa penting sekali untuk membantu mereka, untuk membantu perekonomian yang ada di level terbawah itu dengan yang saya sampaikan tadi sebagai smart consuming, yaitu buy local dalam hal regional produk. Saya rasa itu Mas Puji. Baik Pak Ahmad. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0811 309 1009. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian ya. Pertanyaannya begini, untuk panduan mengenai tata cara ibadah sholat id yang disampaikan oleh Pak Zayadi, kemudian yang merupakan surat edaran Menteri Agama, apakah tata tertib atau tata caranya ini sudah sampai ke masjid-masjid pelosok gitu, Mas Wahyu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Budi yang ada di kawasan Tulungagung. Pertanyaannya begini, misalnya kalau ada satu wilayah tempat ibadah itu melanggar aturan protokol kesehatan, terus bentuk sanksinya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu dan juga Pak Budi yang ada di Tulungagung. Barangkali ini pertanyaan untuk Pak Jayadi. Pak Jayadi, monggo. Baik, terima kasih. Jadi ini sekaligus merespon pertanyaan itu. Tentu kami berharap betul jangan ada kesan pelarangan sholat id dan pelaksanaan hak-hak keagamaan warga negara yang beragama yang lainnya itu. Ini tidak ada kesan itu sebenarnya. Jangan ada kesan bahwa ada pelarangan untuk sholat id, pelarangan untuk kemudian warga negara yang beragama mendapatkan hak-hak keagamaannya. Ini maka pemerintah ini kan abdi negara ya. Kita ini melayani, tugas kita ini melayani. Karena kita ini melayani, maka kemudian kita tentu membaca suasana warga negara itu yang akan kita layani itu. Makanya semalam di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, kita juga menyelenggarakan rapat koordinasi Porkompimda dengan ormas-ormas keagamaan. Di situ hadir Ketua PWNU, Ketua PW Muhammadiyah, kemudian LDII, dan juga Majelis Ulama di situ. Nah, apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah merespon surat edaran dari Menteri Agama itu, SE nomor 7. Karena tentu itu kan skalanya nasional. Kita pengen membaca aspirasi masyarakat Jawa Timur. Dari rapat semalam itu, maka kemudian pertama kami ingin menyampaikan bahwa pengertian dari zonasi itu sekali lagi zonasi pada tingkat PPKM mikro. Jadi zonasinya itu pada tingkat RT RW sebenarnya di situ. Nah, dengan cara semacam itu maka kemudian keleluasaan dan saling menjaga di level zonasi PPKM-nya itu menjadi semakin kelihatan. Nah, misalnya yang dihasilkan adalah bahwa untuk yang zona merah maka dianjurkan agar mereka melaksanakan sholat idnya itu di rumah mereka masing-masing. Karena tadi kita sepakat bahwa menjaga kesehatan, menjaga diri, muhafadzah anin nafs, itu harus diprioritaskan. Karena ini juga menjadi bagian dari tujuan kita beragama. Tujuan dari maqasidus syariah itu salah satu diantaranya adalah menjaga diri, menjaga kesehatan yang harus diprioritaskan daripada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka untuk yang zona merah, agar mereka melaksanakan sholat idnya di rumah mereka masing-masing. Lalu untuk yang zona orange, ini bedanya SE nomor 7 dengan peraturan SE gubernur nanti itu pengaturan di daerah dengan zonasi orange. Zonasi orange itu bisa diselenggarakan dengan catatan bahwa hanya diisi 15% dari total kapasitas tempat yang tersedia. 15% saja. Baik itu di lapangan maupun di masjid. Hanya 15%. Ini untuk zona orange.
Nah, untuk yang zona kuning dan hijau ini bisa dilaksanakan hingga maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Nah, tentu pagi hari ini nanti surat edaran dari Bu Gubernur ini sebagai bagian dari merespon dinamika masyarakat Jawa Timur, tentu akan segera disosialisasikan melalui organ-organ yang ada dari mulai pemerintah kabupaten kota hingga kecamatan, melalui Kapolres, Kodim, kemudian kita di kantor Kementerian Agama, di situ juga ada penyuluh-penyuluh agama, di situ juga ada Babinsa, Babin Kamtibnas, ada Linmas dan segala macam. Insya Allah akan segera menyampaikan hasil rapat koordinasi Forkopimda dengan ormas keagamaan yang semalam dilaksanakan hingga jam 12 malam itu. Jadi tentu dengan cara semacam ini sekali lagi tidak ada pelarangan sholat Id, tidak ada pelarangan di mana kemudian hak-hak keagamaan warga negara yang beragama itu diabaikan atau terabaikan oleh pemerintah. Sekali lagi, pemerintah tugasnya adalah memfasilitasi dan memberikan jaminan bahwa hak-hak keagamaan warga negara yang beragama itu tentu harus difasilitasi penyelenggaraannya. Saya kira itu. Ya, untuk panduan terhadap masjid-masjid di berbagai wilayah sudah didistribusikan ya Pak ya? Sudah, jadi yang sudah kita distribusikan adalah panduan SE nomor 7 tahun 2021 dari Menteri Agama. Nah, siang hari ini nanti akan diedarkan panduan dari Ibu Gubernur, dari Gubernur Jawa Timur terkait dengan penyelenggaraan sholat Id di masa pandemi ini. Yang tadi terkait dengan zonasi dan terkait dengan hal-hal yang lainnya yang tentu ada banyak kearifan lokal Jawa Timur yang juga harus kemudian terakomodir dalam panduan itu. Ya, kemudian merespon pertanyaan Pak Budi tadi Pak di Tulungagung, kalau ada pelanggaran protokol kesehatan di tempat ibadah seperti apa Pak? Jadi ini semuanya kan tentu kita menyampaikannya secara persuasif ya, karena ini norma anjuran saja, ini persuasif. Tetapi tentu ketika kemudian ada hal-hal yang semacam itu, maka kawan-kawan dari Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa itu akan secara persuasif memberikan asistensi, dan karenanya lalu kemudian bagi masjid-masjid yang akan menyelenggarakan sholat Id di masa pandemi ini, mereka harus melakukan asesmen dulu, melakukan asesmen dengan pendampingan dari gugus tugas di PPKM Mikro itu. Jadi gugus tugas di PPKM Mikro itu selalu hadir di situ untuk kira-kira memberikan asistensi, memberikan pendampingan, sehingga kemudian penyelenggaraan sholat Id itu bisa sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada proses penyiapan, ada prakondisi di mana kemudian ada readiness kriteria, di situ ada kriteria kesiapan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita bersyukur di Jawa Timur itu semalam semangatnya kita memiliki narasi yang sama dari semua ormas keagamaan, kemudian dari Forkompimda, sehingga insya Allah kita akan bisa menyampaikan panduan-panduan dalam rangka penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan di masa pandemi ini dengan baik. Ini harapan kita semuanya. Baik. Ya, karena ada beberapa segelintir masyarakat yang kadang melihat sebuah peristiwa itu sepotong-sepotong begitu Pak ya, karena dia melihat membandingkan antara mall, plaza itu kok sebegitu relatif longgarnya, sementara kalau ibadah itu harus ketat begitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Zayadi tadi. Baik, kemudian ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Jay yang ada di Porong. Pertanyaannya begini Pak, untuk sholat Id nanti itu kan selain di masjid juga di lapangan, apakah harus ada izin terlebih dahulu bagi pengurus masjid setempat yang akan melaksanakan sholat Id baik itu di masjid atau di luar masjid, misalnya di lapangan? Iya, tentu hal pertama yang dilakukan oleh panitia atau takmir masjid di situ adalah berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di zona PPKM Mikro tadi itu, sehingga kemudian nanti ketika ada tugas-tugas yang harus disiapkan itu tidak hanya kemudian disiapkan oleh takmir masjid, tetapi juga gugus tugas terlibat menyiapkan semua persiapan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sholat Id itu dilaksanakan dengan baik,
dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi ini untuk memudahkan koordinasi, maka kemudian zonasinya tidak di level provinsi, tidak di level kabupaten kota, tetapi zonasinya ada pada level PPKM mikro ini. Dengan cara semacam itu lalu kemudian kita ingin membangun ya, karena tentu ketika PPKM mikro maka kemudian mereka sudah saling mengenali dan bisa mengidentifikasi, oh ternyata ada warga di luar RT kita yang ikut. Nah ini kan bisa diantisipasi. Oh ternyata ada mereka yang baru datang dari perjalanan. Nah ini bisa diantisipasi karena memang levelnya itu zona PPKM mikro tadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara semacam ini kita akan semakin memperkuat simpul-simpul dari tataran yang paling terkecil, paling mikro di tingkat RT RW tadi itu. Saya kira kalau kemudian pembenahan di tingkat RT RW ini bisa berjalan dengan baik, maka di level-level di atasnya itu akan juga menjadi baik. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi perlu digarisbawahi dan juga perlu diketahui oleh pemirsa, pendengar dan juga sahabat yang memantau program Dinamika Jawa Timur ini bahwasanya untuk pelaksanaan ibadah di sholat di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah nanti memang untuk pemberlakuan zonasinya itu ke PPKM mikro, bukan ke wilayah kabupaten, kecamatan atau lurah, mungkin lebih kecil lagi begitu ya Pak Zayadi, seperti yang Anda sampaikan. Kalau memang Anda merasa di kawasan Anda itu zona hijau atau kuning, boleh menyelenggarakan sholat Id tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ada. Baik, terakhir Pak Zayadi, ada pesan atau himbauan yang ingin atau yang perlu disampaikan kepada kita semua ini Pak, terkait dengan pelaksanaan sholat Id atau momen Lebaran di saat pandemi COVID-19 ini Pak Zayadi, monggo. Baik, terima kasih. Jadi saya kira pemicu kenaikan COVID ini salah satu diantaranya disebabkan karena mobilitas yang tinggi, yang kemudian tanpa dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Mobilitas itu bisa mobilitas di banyak tempat, bisa di pasar-pasar, termasuk juga saya kira bisa dalam kegiatan keagamaan. Ini yang saya kira penting untuk kemudian masing-masing kita selalu mengingatkan agar kita jangan pernah kendor, kita jangan pernah lengah. Kita harus tetap waspada untuk istiqomah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Tentu kita berharap dengan cara-cara semacam ini, maka kita akan juga pada saat yang bersamaan bisa mewujudkan masyarakat yang semakin lebih produktif, tetapi tetap aman dari COVID. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Jayadi. Tentunya kita belajar dari negara lain, dalam hal ini negara India ya. Jangan sampai dalam konteks merayakan atau tradisi keagamaan ini akan memunculkan klaster atau kekhawatiran baru. Terima kasih Pak Zayadi, terima kasih Prof. Fendi, terima kasih Pak Ahmad Muhammad atas waktunya di pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga sukses untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.